Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa IAS semester 6. Kali ini kita akan membahas mengenai wakaf kembali, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas kaitannya dengan fikih wakaf, masih tentang teori berkaitan dengan syarat dan juga rukun dari wakaf, serta nanti di awal saya terangkan dulu mengenai sejarah dan juga dasar hukum dari wakaf itu sendiri. Jadi pada intinya untuk pertemuan kali ini masih bersifat teori. Semua teori pun ada di dalam buku yang kemarin saya share berjudul Fikih Wakaf terbitan Kemenak Republik Indonesia Bimas Islam ya, bimbingan masyarakat. Jadi di buku ini semuanya lengkap kaitannya dengan sejarah, lalu dasar hukum, lalu syarat dan juga rukun wakaf. Awal ini memang sebelum UTS ini kita fokuskan ke teori tentang wakafnya itu sendiri, sedangkan pasca UTS nanti kita fokuskan ke manajemen dari wakafnya itu sendiri. Baik, yang pertama kaitannya dengan sejarah dari wakaf. Sejarah dari wakaf yang pertama di sini dijelaskan tentang masa Rasulullah, bahwasannya ada sebuah pendapat yang menyatakan wakaf itu dimulai pada zaman Rasulullah, yang pada satu waktu Rasulullah itu pernah mewakafkan tanah untuk dibangun sebuah masjid. Jadi ini pendapat pertama ya, nanti bisa dibaca secara detailnya. Tapi yang jelas dari sejarah ini ada di mana pada masa Rasulullah pernah mewakafkan tanah untuk dibangun sebuah masjid. Lalu ada pula yang mengatakan bahwasannya wakaf itu dimulai pada zaman Abu Bakar, di mana pernah satu waktu sahabat Umar bin Khattab itu memiliki tanah yang baik di Khaybar, tanah yang bagus di Khaybar, lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira saya ini kalau punya tanah yang sebagus ini, kira-kira nanti mudahnya ini dibuat untuk apa? Lalu Rasulullah menjawab, kalau misalnya kamu memang menyukai benda tersebut. Jadi Umar bin Khattab itu bingung karena mendapatkan suatu tanah yang dia itu suka dengan tanahnya, tapi menanyakan kepada Rasulullah, kira-kira kalau agar lebih bermanfaat nanti seperti apa. Lalu Rasulullah menjawab, tahanlah tanahnya, tetapi pergunakanlah manfaatnya untuk kebajikan. Inilah nanti yang menjadi dasar tentang definisi wakaf yang kemarin, yaitu definisi wakaf menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ya, di mana mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu berpendapat yang namanya wakaf itu tidak harus memberikan barangnya, cukup memberikan manfaatnya pun itu sudah cukup. Ini sejarah yang kedua pada ketika masa Rasulullah dan masa sahabat yang diikuti nanti kemudian oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Abu Bakar pun mengikuti dan seterusnya. Lalu pada masa dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah ya, dinasti-dinasti Islam, wakaf ini sudah mulai produktif, sudah digunakan wakaf dalam bentuk kelembagaan untuk mewakafkan benda-benda, mulai ada pengorganisasian, administrasi dan lain sebagainya. Ini pada dinasti-dinasti Islam. Jadi pada intinya perkembangan wakaf itu memang dimulai sejak masa Rasulullah sampai pada dinasti Islam sampai sekarang dengan berbagai macam dinamisasi dari perubahan aturan-aturannya. Baik, yang selanjutnya kaitannya dengan dasar hukum dari wakaf itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara ayat Al-Quran, ya, salah satunya ya, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, salah satunya tidak akan menemui dalam suatu kebajikan sehingga seseorang atau kalian semua, kamu semua, lan tanalu birra hatta tunfiqu, menafkahkan siapa kalian semua apa yang kalian sukai, kayak gitu. Ini merupakan salah satu dalil di dalam Al-Qur'an. Dan juga dalil yang lain salah satunya tentang pada surat Al-Baqarah tentang bagaimana kalau seseorang menafkahkan suatu harta nanti akan tumbuh dari 1 menjadi 7, 7 menjadi 700 dan seterusnya. Ya, sebagaimana perumpamaan bulir ya, bulir dalam sebuah batang akan tumbuh 7 cabang, 7 cabang tumbuh menjadi 700 dan seterusnya. Ini tentang bagaimana suatu harta yang diberikan untuk suatu kebajikan itu akan tumbuh bukan berkurang. Ini dasar secara umum. Yang secara spesifik memang tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang membahas secara langsung tentang
apa namanya, tentang wakaf itu sendiri. Jadi kata wakaf itu tidak disinggung secara langsung di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam sunnah Rasul itu ada sebuah hadis yang saya kira ini hadis yang sangat populer sekali. Jadi ini an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi ada 3 amal yang tidak akan putus ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia. Yang pertama adalah amal sodakotin jariyatin. Nah, sodakotin jariyatin di sini banyak ditafsirkan ulama itu sebagai wakaf. Karena sodakoh yang mengalir itu artinya sodakoh yang dia itu digunakan dalam ranah yang memang kemanfaatannya itu terus berjalan. Jadi di dalam banyak tafsir, sodakotin jariyatin dalam hadis ini diartikan sebagai wakaf itu sendiri. Oke, saya kira dasar untuk hukumnya banyak sekali. Nanti Anda bisa baca satu persatu sebagai tambahan wawasan mengenai dasar dari wakaf itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah tentang kalau macam wakaf kemarin kita sudah membahas ya, yaitu ada wakaf ahli sama wakaf khairi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua tentang syarat dan juga rukun dari wakaf itu sendiri. Syarat dan rukun wakaf itu ada 3. Yang pertama ada wakif, ada mauquf bih, mauquf alaih, sama sigot atau bacaan atau ucapan ya. Jadi yang pertama wakif adalah orang yang mewakafkan, disebut sebagai wakif. Mauquf bih itu objeknya atau bendanya, barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau peruntukan. Jadi ini nanti kalau kita berbicara mengenai mauquf alaih, jangan sampai ada anggapan bahwasannya mauquf alaih ini adalah orang yang kemudian memiliki hak milik atas bendanya. Karena kemarin kita udah bahas, wakaf itu tidak berpindah kepemilikan dari satu orang ke orang yang lain, tapi berpindah dari satu orang kepada kebajikan. Artinya kepemilikannya pindah ke Allah. Jadi tidak ada orang yang memiliki sama sekali. Jadi mauquf alaih di sini ada garis miringnya / peruntukan. Artinya apa? Mauquf alaih itu mudahnya dia peruntukannya itu untuk apa? Itulah mauquf alaih. Walaupun di sini juga ada pihak yang mengelola kayak gitu. Tapi pihak yang mengelola ini pun bukanlah orang yang memiliki, dia hanya yang diberi. Tapi diberi bukan berarti dia memiliki. Ini yang perlu digarisbawahi, mauquf alaih. Lalu sigot atau pernyataan atau ikrar dari si wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Jadi sigot itu adalah pernyataan atau ikrar. Yang pertama mengenai syarat dari wakif. Orang yang mewakafkan hartanya, yaitu wakif, disyaratkan itu memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah, ya, legal competence yang baik, ya. Di mana dalam hal ini itu terdapat 4 poin tentang syarat dari wakif itu sendiri. Yang pertama adalah merdeka. Jadi banyak yang mengatakan atau pendapat yang jumhur yang terbanyak mengatakan budak itu tidak berhak untuk memberikan harta wakafnya. Walaupun ada yang mengatakan pula yang namanya budak itu boleh mewakafkan kalau ada izin dari tuannya. Walaupun pembahasan seperti ini udah nggak relevan karena merdeka ini sudah, perbudakan itu seharusnya sudah tidak ada di muka bumi ini. Jadi yang jelas dia harus merdeka, tidak di dalam kepemilikan orang lain. Jadi si wakif orangnya harus merdeka. Yang kedua berakal sehat. Orang yang gila atau orang yang kurang akalnya, orang yang keterbelakangan atau tidak bisa berpikir dengan sehat itu tidak dapat mewakafkan hartanya. Lalu yang selanjutnya adalah dewasa atau balik. Anak-anak itu belum bisa untuk mewakafkan hartanya. Yang selanjutnya tidak berada di bawah pengampuan. Di bawah pengampuan itu adalah orang yang boros atau lalai. Ada orang-orang dalam tanda kutip yang orang-orang ini memang dia itu mungkin merdeka, dia sudah dewasa, dia juga sudah cakap hukum dan lain sebagainya. Cuman dia dewasa, berakal sehat, lalu dia juga merdeka. Tetapi orang tersebut itu dia terkenal sebagai orang yang lalai dan boros. Orang yang demikian itu biasanya ada pengawasannya. Nah, orang tersebut dikatakan sebagai orang yang di bawah pengampuan. Orang yang di bawah pengampuan ini dikatakan juga sebagai orang
yang tidak boleh mewakafkan hartanya. Artinya syarat dari wakif itu tidak boleh berada di dalam pengakuan. Artinya tidak boleh termasuk orang yang dalam tanda kutip tadi dalam pengawasan. Namun ada kalanya seorang yang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut tidak langsung terlaksana. Ini hanya sebagai pengecualian. Oke, saya kira untuk pengecualian ini nanti bisa dipelajari sendiri. Kita bahas poin-poin terpentingnya saja. Jadi tadi dari wakif, selanjutnya adalah kita membahas mengenai yang kedua, yaitu dari mauquf bih atau hartanya. Jadi kalau syarat dari hartanya itu apa? Yang pertama, syarat sahnya suatu harta yang diwakafkan. Yang pertama, harta yang diwakafkan harus mutakawam, dari kata koma, mutakawama, ya. Dari takawama ya takawam, mutakawaman, mutakawaman, fawa mutakawimun, wadaka mutakawamun. Mutakawam itu, kawaman itu kan dari dengan makna dia itu berdiri atau apa ya. Mudahnya kalau di sini pengertian harta yang mutakawam, al-mal al-mutakawam itu adalah menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan. Dapat disimpan, dapat dan juga halal digunakan. Jadi mutakawam itu mudahnya barangnya itu wujud, ada, jelas, nyata, dapat disimpan. Bukan benda-benda yang bersifat abstrak. Artinya kalau kita berbicara di sini, kalau bendanya mutakawam berarti nggak bisa kita kita menafkahkan kepemilikan. Kepemilikan itu kan bukan sesuatu yang bisa disimpan. Atau menafkahkan apa misalnya? Saham. Kalau saham saya kurang tahu ya, soalnya ini pembahasannya agak fikih kontemporer ya. Tentu saja nanti akan ada banyak pendapat di sana. Yang jelas kaitannya dengan harta mutakawam itu mudahnya bendanya itu fisik dan dapat disimpan. Ya, dapat disimpan. Yang selanjutnya dia juga harus halal untuk digunakan. Jadi walaupun bendanya itu fisik tapi misalnya nggak halal digunakan, dalam tanda kutip misalnya kita termasuk orang-orang yang mengharamkan alat musik misalnya, maka dalam hal itu alat musik itu tidak termasuk dari benda-benda yang boleh diwakafkan. Yang selanjutnya adalah syarat yang kedua, yaitu diketahui dengan yakin. Ketahui dengan yakin atau ainun maklumun. Jadi secara ain, secara bendanya itu diketahui secara yakin. Maka dari itu nggak sah ketika seseorang itu mewakafkan hartanya dengan suatu cara yang nggak meyakinkan atau tidak jelas sifatnya. Misalnya kita punya tanah yang berukuran 10 hektar misalnya. Lalu kita mengatakan, saya menafkahkan sebagian tanah saya untuk madrasah misalnya. Kata sebagian ini masih multitafsir. Nah, perkataan yang multitafsir seperti ini tidak sah. Tidak bisa digunakan sebagai patokan dalam wakaf. Artinya harus benar-benar dijelaskan berapa hektar, sebelah mana, dan seterusnya. Itu namanya ainun maklumun. Jadi diketahui dengan jelas dan yakin. Itu syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga adalah milik sendiri. Jadi nggak boleh mewakafkan harta milik orang tua, mewakafkan harta yang dia itu pinjem, dan seterusnya. Jadi nggak boleh mewakafkan harta yang bukan hak milik sendiri. Itu mengenai syarat-syarat dari harta, syarat sahnya ya. Syarat sah dari harta yang diwakafkan atau mauquf bih. Lalu di sini kaitannya dengan tadi ya mutakawam itu kan dia dapat disimpan. Nah di sini ada pembahasan mengenai harta yang bergerak. Apakah boleh diwakafkan harta benda yang tidak bergerak saja? Apakah yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak saja? Artinya di sini ada perdebatan kalau bendanya bergerak bagaimana. Nah ini ada beberapa pendapat baik dari mazhab Hanafi yang menyatakan berpendapat bahwasannya harta yang sah diwakafkan itu adalah benda yang tidak bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, benda bergerak tapi dalam mazhab Hanafi itu dikenal dengan sebutan kaidah. Pada prinsipnya yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak ya. Jadi pada prinsipnya yang prinsipil itu benda yang boleh diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak. Namun dalam hal ini mazhab Hanafi pun menyatakan bahwasannya boleh untuk menafkahkan benda bergerak asalkan dia mengikuti benda yang tidak bergerak. Ya. Oke, jadi secara garis besar seperti itu.
Itu pendapat dari mazhab Hanafi. Lalu ada pendapat dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dulu yang menyatakan bahwasannya menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwasannya barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal dawam ya, manfaatnya baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi, yaitu milik bersama. Jadi nggak harus milik sendiri, milik bersama, asalkan diwakafkan bersama-sama itu nggak apa-apa. Atau bergerak ataupun nggak bergerak itu tidak dipermasalahkan oleh Imam Syafi'i. Yang dipermasalahkan adalah benda tersebut manfaatnya harus kekal. Contoh benda yang manfaatnya kekal adalah tanah, bangunan, gedung. Lalu benda-benda, kalau benda seperti motor itu nggak bisa berarti. Kenapa? Karena motor itu dia memiliki masa waktu, punya jangka waktu. Dalam beberapa tahun itu motor itu akan mengalami pengurangan manfaat, kerusakan dan lain sebagainya. Maka dari itu motor itu nggak masuk dalam kriteria ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki menyatakan bahwasannya boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain maupun baik ada yang nas yang memperbolehkannya atau tidak. Jadi kalau mazhab Maliki ini sangat longgar syaratnya. Oke, itu mengenai benda bergerak ya, syarat dari benda dari sudut pandang yang lain. Jadi tadi dari awal kita bisa katakan syarat dari benda yang diwakafkan itu adalah milik sendiri, dia adalah benda yang dia bendanya itu milik sendiri. Bendanya itu milik sendiri, lalu dia itu harus benda yang memiliki dawam ya, mutakowam, atau dikatakan pula kalau mutakowam itu bisa dikatakan sebagai benda yang dia itu kekal ya, dapat disimpan lah. Mutakowam itu dapat disimpan dan halal digunakan. Lalu yang kedua itu adalah diketahui dengan jelas, ainun maklumun. Itu syaratnya. Sedangkan mengenai tentang benda apakah bergerak itu boleh diwakafkan, itu ada 3 pendapat yang mana antara mazhab Hanafi dan juga Syafi'i, Maliki ada beberapa perbedaan. Tapi kalau kita berbicara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Maliki itu longgar, artinya mau bergerak atau enggak masalah, justru cenderung ke manfaatnya. Yang penting manfaatnya itu bersifat kekal. Itu kalau mazhab Syafi'i, mazhab yang paling dianut kebanyakan mayoritas umat Islam di Indonesia. Oke, itu mengenai mauquf bih. Lalu bagaimana kalau tentang yang terakhir mengenai yang ketiga ya, mauquf alaih. Kita masuk ke rukun yang ketiga yaitu mauquf alaih. Ini syarat-syarat ini cukup banyak yang bahasannya, tapi saya hanya masuk ke pembahasan yang pokok-pokok saja agar highlight atau garis besarnya paham dulu aja. Yang pembahasan yang kedua mengenai mauquf bih dulu, masih mauquf bih atau benda yang diwakafkan, kadar bendanya. Di sini dapat dikatakan bahwasannya kadar benda yang diwakafkan itu tidak ada batas minimalnya. Berapapun sebetulnya kita boleh wakaf. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya wakaf uang. Wakaf uang itu bisa dimulai dari berapapun, 10.000, 100.000 itu sudah bisa wakaf. Tapi di sini kalau kita berbicara mengenai undang-undang yang pernah ada, salah satunya UUWM ya, Undang-Undang Wakaf di Mesir ya, menyatakan bahwasannya ada batas maksimalnya. Jangan sampai ketika seorang wakaf itu justru nanti akan menyengsarakan orang yang dalam pengawasannya. Misalnya ada seorang ayah mewakafkan seluruh hartanya, lalu hartanya tersebut tidak cukup untuk membiayai keluarganya. Nah, nanti ada pembahasannya sendiri terkait itu. Jadi mudahnya gini, kalau wakaf itu sebetulnya secara bijak tidak ada batas minimal tapi ada batas maksimalnya agar nanti dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Oke, itu mengenai mauquf bih ya, mauquf bih dipandang dari syarat dan juga kadarnya. Ini contoh dari tadi pembahasan mengenai wakaf bergerak dan tidak bergerak, wakaf benda yang tidak bergerak dulu di sini.
Benda yang tidak bergerak di sini contohnya ada tanah ya. Jadi kalau contoh dari benda wakaf yang tidak bergerak itu ada tanah. Tanah juga memiliki kemanfaatan yang kekal. Lalu yang selanjutnya adalah bangunan. Yang ketiga contohnya itu adalah pohon untuk pohon untuk diambil buahnya. Jadi bukan pohon untuk diambil kayunya. Karena kalau pohon yang diambil kayunya otomatis dia tidak dawam, tidak kekal manfaatnya. Artinya setelah dipotong selesai. Tapi kalau pohon yang dia itu diambil buahnya itu bisa diwakafkan asalkan dia memenuhi kriterianya. Misalnya pohon kurma atau pohon-pohon yang memang dia jangka waktunya itu sangat lama sekali matinya itu. Nah, itu bisa diwakafkan. Lalu yang selanjutnya adalah sumur untuk diambil airnya. Ini juga bisa diwakafkan. Sumur air, sumur minyak pun mungkin bisa. Lalu yang selanjutnya adalah benda wakaf bergerak, contohnya adalah hewan. Hewan itu bisa diwakafkan. Lalu yang selanjutnya contohnya di sini yang kedua itu adalah perlengkapan rumah ibadah, ya. Rumah ibadah ataupun perlengkapan rumah-rumah yang lain untuk kepentingan sosial. Sebagaimana kita bahas kemarin yang namanya wakaf itu kan peruntukannya, mauquf alaihnya itu selain untuk kepentingan peribadatan misalnya itu juga yang penting untuk kepentingan kebajikan. Artinya boleh wakaf untuk bangun rumah sakit. Berarti bangun wakaf alat-alat kesehatan itu boleh. Wakaf alat kesehatan, wakaf tentang karpet rumah sakit, wakaf dengan peralatan rumah sakit itu boleh-boleh saja. Perlengkapan ibadah juga boleh, wakaf peralatan ibadah misalnya karpet, misalnya cat dan lain sebagainya itu bisa. Yang selanjutnya adalah senjata, untuk misalnya dalam hal ini kaitannya dengan senjata dalam hal jihad peperangan di zaman dulu. Lalu yang selanjutnya adalah pakaian itu juga bisa diwakafkan, buku, lalu mushaf, Al-Quran, lalu uang. Nah, kalau uang ini yang termasuk yang wakaf kontemporer, dalam hal ini adalah wakaf uang ya. Ini wakaf yang kontemporer yang nanti masuk ke dalam pembahasan manajemen wakaf, karena manajemen wakaf yang paling dapat dimanfaatkan dengan baik itu adalah wakaf uang itu sendiri. Oke, itu mengenai mauquf bih. Yang selanjutnya adalah syarat dari mauquf alaih. Pembahasan yang ketiga, jadi wakif sudah, mauquf bih sudah, yang selanjutnya adalah mauquf alaih. Mauquf alaih di sini ya, syaratnya yang pertama adalah menurut mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih yang diberi wakaf itu untuk ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak mewujud salah satunya maka wakaf tidak sah. Artinya kebajikan dari sisi si wakif maupun dari sisi syariat Islam itu sendiri. Mau dalam hal apapun. Mau dalam hal sosial juga bisa, peribadatan juga bisa. Ya. Jadi poin yang pertama, sah wakaf orang Islam kepada semua syiar-syiar Islam, ya, dan pihak kebajikan seperti yang dibilang tadi, sosial, kemasyarakatan itu bisa semua. Seperti orang-orang miskin, lalu orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan juga sekolah, madrasah dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah sah wakaf non-muslim kepada pihak kebajikan. Nah ini ya garis besarnya. Wakaf non-muslim. Sebagaimana kita lihat tadi, syarat dari wakif itu nggak ada disyaratkan dia itu harus orang Islam. Artinya apa? Orang non-muslim itu sah untuk berwakaf. Ya, poinnya ada di sana. Itu tentang mazhab Hanafi, tentang syarat dari mauquf alaih atau pihak yang menerima wakaf. Kalau mazhab Maliki bagaimana? Mazhab Maliki itu mensyaratkan agar mauquf alaih untuk ibadah menurut pandangan dari wakif. Jadi pandangan dari wakif. Jadi sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non-muslim kepada masjid dan juga syiar-syiar Islam. Jadi kalau untuk non-muslim, untuk kepada masjid atau syiar-syiar Islam itu tidak sah kalau menurut mazhab Maliki. Oke. Kalau menurut mazhab Syafi'i bagaimana? Mazhab Syafi'i sama Hambali itu sama, yaitu mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadat menurut pandangan Islam saja. Jadi tidak mensyaratkan, tidak memandang keyakinan dari si wakif. Jadi si wakif itu mau seperti apa, mau muslim atau enggak, itu enggak ada kaitannya.
tidak dipertimbangkan, ya, tidak memandang. Jadi mau muslim atau enggak, kalau menurut Imam Syafi'i, Hambali itu enggak masalah. Kalau menurut mazhab Maliki itu bermasalah karena nanti si wakif ini dia non muslim itu enggak sah untuk wakaf untuk kepentingan syiar Islam dan juga masjid. Itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Jadi pada intinya ada dua syarat ya yang pokoknya itu mauquf alaih itu syaratnya adalah dia harus pada kebajikan, ya, dari pandangan Islam maupun dari pandangan keyakinan si wakif. Dimana dari dua hal ini, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu berbeda-beda. Kalau yang paling dipakai yang mana? Yang paling dipakai adalah mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu yang penting itu untuk kebajikan, ya. Untuk kebajikan adalah ibadat. Menurut ibadat itu kan enggak harus peribadatan mahdoh, ya, artinya kebajikan ibadat di sini. Kebajikan menurut pandangan Islam. Ini saja syaratnya. Jadi syaratnya kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu adalah ibadat menurut pandangan Islam. Artinya untuk sosial, untuk rumah ibadah, untuk rumah sakit, penampungan orang miskin, orang jompo dan lain sebagainya, itu boleh semuanya. Tanpa memandang keyakinan dari wakif. Artinya nggak peduli dia muslim atau non muslim. Wakifnya itu mau muslim atau enggak itu tidak menjadi soal. Jadi itu mengenai mauquf alaih. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke syarat yang keempat, ya, tentang sigot. Sigot atau pernyataan atau ikrar, ya. Jadi sigot atau ikrar ini pun nanti akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Berbeda dengan jual beli. Kenapa? Karena jual beli itu kan kalau di sekarang ada istihsan yang menyatakan yang namanya jual beli itu nggak harus pakai sigot. Cukup dengan adat yang sudah berlaku itu cukup, kan gitu. Tapi kalau wakaf itu yang namanya sigot itu tetap harus terpenuhi. Yang pertama tentang sigotnya, ya. Yang pertama mengenai pengertian tadi sigot itu sendiri. Sigot itu apa? Sigot wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat. Jadi bisa dalam bentuk ucapan, tulisan atau isyarat. Kalau ucapan itu contohnya gimana ucapan? Ya, mengucapkan secara langsung. Kalau bisu bagaimana? Bisa pakai tulisan. Kalau nggak bisa nulis, nggak bisa ngucapin gimana? Nah, bisa pakai isyarat. Isyarat itu contohnya misalnya dia pakai tanda tangan atau pakai cap jempol dari suatu tulisan yang sudah dibuatkan. Itu kan bisa. Itu juga masuk dalam isyarat. Dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan juga menjelaskan apa yang diinginkannya. Nah, namun sigot wakaf ini cukup dengan ijab saja tanpa adanya qabul. Kenapa? Karena yang namanya ijab qabul itu kan biasanya dari pemberi dan penerima. Sedangkan wakaf itu kan satu arah, tidak ada yang menerima. Hanya ada peruntukan. Artinya yang seperti dibahas kemarin, pengertian wakaf itu adalah dari seseorang pindah kepemilikan ke kepemilikannya itu Allah. Tidak lagi ada yang memiliki. Karena nggak ada yang memiliki, maka nggak perlu ada qabul, nggak perlu saya terima gitu, nggak perlu qabil tuh, itu nggak perlu. Cukup saya menyerahkan ini, nggak perlu ada jawaban saya menerima, itu nggak perlu. Itu namanya sigot wakaf. Dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Kenapa? Karena mauquf alaih itu bukanlah orang yang memiliki, dia hanya pihak yang mengelola atau peruntukan dari hartanya itu sendiri. Begitu pula untuk qabul itu tidak menjadi syarat di dalam sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf alaih memperoleh manfaat harta wakaf, ya. Oke, jadi pada intinya mauquf alaih itu adalah peruntukan, ya, peruntukan dari si harta wakafnya. Mauquf alaih juga bisa dikatakan sebagai pihak yang nanti akan menerima manfaat dari harta yang diwakafkan, tapi yang jelas bendanya tidak menjadi milik dari mauquf alaih. Status sigot atau pernyataan itu secara umum adalah salah satu rukun. Jadi kalau nggak ada sigot maka wakaf itu nggak sah. Wakaf tidak sah tanpa sigot. Setiap sigot itu mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul. Artinya mungkin, artinya boleh ada, boleh tidak. Dasar sigot, saya kira ini tidak perlu pembahasan tentang dasar sigot. Nah, sekarang kita mungkin lafadz sigotnya saja.
Adapun lafadz sigot wakaf itu ada dua macam. Yang pertama adalah lafadz yang jelas atau sharih, seperti halnya misalnya waqaftu, wa hasab, wa habastu, wa sabbaltu. Pakai kata waqaftu bisa, habastu bisa, sabbaltu juga bisa. Ini artinya sama, yang jelas artinya mewakafkan. Bila lafadz ini dipakai dalam ijab wakaf, maka sah wakaf tersebut. Sebab lafaz tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf itu sendiri. Jadi mau pakai habas tu, wakaf tu, atau sabal tu itu sama aja. Lafaz kiasan atau kinayah. Jadi lafaz-lafaz yang sesuai, yang hampir sama. Sotak tu, lalu haram tu, lalu abad tu. Ini juga bisa digunakan sebagai kiasan dari wakaf itu sendiri. Asalkan niatannya itu untuk wakaf. Kalau lafadz ini dipakai, maka harus dibarengi atau dibersamakan dengan niat dari wakaf. Jadi niatnya harus benar-benar untuk wakaf walaupun pakai kata sodaktu. Sebab lafadz yang seperti ini itu arti tasodaktu misalnya itu bisa berarti sedekah. Sebagaimana kalau misalnya dalam lafadz perceraian ya, ada orang yang mentalak ya, seorang suami mentalak istrinya, itu ada lafadz yang soreh, ada yang kinayah. Kalau soreh itu tanpa niat udah jatuh, kalau kinayah itu baru jatuh kalau ada niatnya. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai, namun demikian selain pernyataan lafadz yang dipakai dalam sigot atau ikrar, perlu kiranya memperhatikan pedoman susunan lafadz sigot itu sendiri. Yang pertama, menggunakan kata yang sharih jelas. Yang kedua, dia harus menyebutkan objek wakaf seperti tanah, rumah, dan seterusnya. Jadi ini adalah syarat-syarat atau pedoman susunan dari sigot wakafnya itu sendiri. Harus menggunakan lafadz yang jelas. Saya wakafkan, intinya saya wakafkan gitu ya. Lalu yang kedua adalah menyebutkan objek wakaf, menyebutkan mauquf bihnya, tanahnya, apakah rumah, ataukah bangunan, ataukah uang, apa harus dijelaskan. Lalu menyebutkan seperlunya, keterangan yang jelas, sehingga nanti benda atau mauquf bihnya itu menjadi ainun maklumun. Misalnya saya menafkahkan tanah, itu kan syarat yang kedua, tanah milik saya gitu kan. Lalu syarat yang ketiga, tanahnya harus dijelaskan, tanahnya itu berapa hektar, berapa meter persegi, berapa jumlahnya, lalu dia ada di mana, dan seterusnya itu harus jelas. Tidak perlu mencantumkan kalimat saya lepaskan, karena dengan adanya kata wakaf itu secara tidak langsung itu sudah langsung melepaskan kepemilikan. Lalu memperhatikan 4 syarat wakaf. 4 syarat wakaf artinya memperhatikan syarat dari wakif, syarat mauquf bih, mauquf alaih, dan juga syarat dari sigotnya itu sendiri. Ini adalah susunannya, syarat sehingga sigot itu nanti bisa sah. Oke, itu mengenai syarat dan juga rukun dari wakaf. Jadi pada intinya wakaf itu memiliki 4 rukun ya. Bentar. Secara garis umum syarat sahnya sigot ijab ya, baik berupa ucapan maupun tulisan ya. Kalau ini syarat sigot secara secara jelas di sini dikatakan bahwasannya kalau ada sigot baik ucapan maupun tulisan, syaratnya di sini yang pertama, sigot harus menjazah ya, terjadi seketika. Munjazah terjadi seketika atau selesai, jadi tidak terpotong ya. Maksudnya ialah sigot tersebut itu menunjukkan terjadi dan terlaksana wakaf seketika, saat itu juga setelah sigot ijab diucapkan ya. Jadi tidak ada bersambungnya, itu enggak ada. Yang selanjutnya, sigot tidak diikuti dengan syarat yang batil. Jadi sebetulnya seorang wakif itu boleh mensyaratkan, misalnya saya wakafkan uang saya untuk pembangunan rumah sakit, dan saya tidak akan mewakafkan harta saya kalau tidak untuk rumah sakit, itu boleh kayak gitu. Jadi ada syarat yang diberikan, asalkan syaratnya itu bukan syarat yang batil, maka sigotnya itu tetap sah. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, syaratnya adalah sigot tidak diikuti pembatasan waktu tertentu. Kenapa? Karena yang namanya wakaf itu dawam, kekal selamanya. Jadi kalau benda sudah diwakafkan ya udah selesai. Nggak boleh ada syarat saya wakafkan tanah ini selama 10 tahun, nggak boleh. Lalu yang selanjutnya adalah tidak mengandung suatu pengertian untuk
mencabut kembali. Nah, ini saya kira pengertian yang D ini hampir sama dengan yang C ya, kaitannya dengan waktu. Karena yang namanya wakaf itu berhenti, menjaga agar suatu harta itu berhenti dan hanya digunakan untuk kebajikan, tidak lagi ditarik kembali untuk kepemilikan pribadi apapun. Oke, itu kaitannya dengan 4 rukun wakaf yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, ada wakif dengan syarat-syaratnya, mauquf alaih, mauquf bih, sama sigot wakaf yang masing-masing juga memiliki syarat masing-masing. Dari keempat syarat ini harus dipenuhi sebagaimana kita tahu dalam hukum yang namanya hukum sah dan tidak sah. Hukum sah dan juga batal ya. Sah itu kalau terpenuhi syarat dan rukun. Artinya kalau ada syarat dan rukun yang tidak terpenuhi satu saja, maka dia menjadi akad yang batil atau fasid atau rusak atau tidak sah. Maka dari itu syarat dan juga rukun dari wakaf ini semuanya harus terpenuhi. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini sebagai tugas ketiga. Silakan Anda buat di dalam Microsoft Word ya. Tugas ketiga saya tuliskan. Ini nanti dikasih nama tugas 3 untuk wakaf, yaitu membuat ringkasannya. Tentang apa? Tentang tadi yang pertama mengenai sejarah wakaf, yang kedua mengenai dasar, yang ketiga mengenai rukun wakaf beserta syarat masing-masing. Oke, ini tugas 3-nya. Silakan Anda buat ini dalam Microsoft Word, dikumpulkan di Google Form yang di-share di WA Group. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Mohon maaf materinya hanya bersifat teori tanpa adanya inovasi praktik, karena memang materi wakaf untuk awal ini dia secara literasi ini memang kita membahas secara teori dulu agar paham dulu secara semuanya dalam hal fikihnya terutama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.